Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam dengan semangat, saya doakan dimudahkan rezekinya. Menjawab salam dengan semangat, saya doakan panjang umur. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan cepat-cepat dapat jodoh. Yes, oh kemana nggak pamit coba? Diam mo. Tidak bertanggung jawab ibu-ibu. Setelah ceramah sebentar ada berita, saya tidak bertanggung jawab. Bapak-bapak semangat turun. Hadirin wal hadirat jamaah maulid rahimakumullah. Syukur alhamdulillah. Kali kedua saya ceramah maulid bersama Bupati, dan Bupati setelah sambutan langsung pulang. Habis ini memang enak sambutan yang dibuat Tuan dan Guru. Saya bilang ya begitulah mungkin nasib saya tidak pernah ketemu gitu. Dan saya apresiasi beliau. Sosok pemimpin yang ideal seperti itulah orang yang berbaur ke masyarakat umum. Dalam kitab Al-Zanji mengatakan, kalau Rasulullah SAW yuhibbul fuqara wal masakin. Ya Nabi SAW naolo itiasyola al-fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum, dan duduk di antara mereka. Ke depan kalau ada lagi waktu calon bupati, cari orang yang memang berbaur di masyarakat. Dan sosok bupati kita alhamdulillah, dan hari ini ada tadi juga ketua DPR di Nurul Hidayah juga difoto banyak caleg anggota DPR yang hadir di setiap acara maulid, Isra Mi'raj, Nisfu Sya'ban, Asyura dan lain-lain. Kalau ada pejabat yang hadir, itulah sesungguhnya pemimpin-pemimpin yang ideal. Bukan pemimpin nanti ketika kampanye hadir, biar tidak diundang katanya juga hadir. Setelah terpilih, jangankan singgah, jendela kaca mobilnya tertutup. Nah, maka kalau maulid yang hadir itulah sosok pemimpin yang ideal. Kenapa? Wa yajlisu ma'ahum, mereka rela untuk menyiapkan waktu hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman saya, kalau maulid biasa kalau mau pulang panitia misi berapa orang di Pak Ustaz. Kalau saya jawab 2 orang, 2 ember naik di mobil. Alhamdulillah tadi saya ditemani ibu-ibu majelis Lapeo, saya lapor kepada panitia, saya ditemani 6 orang panitia. Berarti 6 ember naik di mobil. Panitia siap? Mari panitia siap, 7 ember di belakang. Tapi tidak tahu mau ditaruh di mana barangkalinya. Full tempat duduk. Bisa ditaruh di atas, kosong di atas nyaman. Dan yang ketiga, maulid itu adalah acara yang penuh berkah. Tidak ada acara semeriah maulid. Kenapa? Biasanya pohon pisang itu daunnya warna hijau, tapi hanya maulid yang daunnya berwarna-warni. Sampai ada uang 5.000. Saya cari uang 100 tidak ada ya. Kalau ada tolong panitia simpangkan bagian yang penceramai. Oh masya Allah, panitia tolong disimpan. Hadirin jamaah maulid rahimakumullah. Tadi saya sedikit koreksi MC. Saya bukan cucu Imam Lafir. Saya cicik. Bahasa Mandarna Apoti. Karena nenek saya bernama Hajjah Muhsanah Tahir, anak ketiga Imam Lafir. Orang Mandar menyebutnya Annam Rusana, atau disebut Ummi Mana, yang melahirkan. Karena 8 anak Imam Lafir, 3 laki-laki, 5 perempuan, hanya nenek Ummi saya yang punya keturunan. 4 yang lain tidak punya keturunan, bahkan ada yang tidak menikah sampai wafat. Kenapa ada yang tidak menikah? Marah kita melamar, yang terima lamarannya Imam Lafir. Misi orang tembak pada sandi. Konon nenek Ummi saya juga tidak dilamar. Kakek saya laki-laki Haji Abbas tidak melamar. Langsung saya dipanggil dengan guru, ini upasiala anak sana Musa.
Lahirlah dari Muqsana Tahir berpasangan dengan Haji Abbas, lahirlah anak pertama, itulah ibu saya, Hajjah Mujarrabah, makanya disangai Amma Jarrah. Dan saya ingat, saya lewat jalanan ini tahun 1990, misalnya Tama Masyara di kuburan Maradia baru-baru. Saya naik kuda sama nenek umi saya, kampung-kampung yang dilewati itu menyiapkan makanan, ada minyak buras, ada kupe, ada segala macam. Tapi pas kita pulang, lain lagi jalan dilewati, memo pak kampung, apa dah bulan dulu ya, mawari barangkali di sini. Masya Allah, marah dia baru-baru yang ada di Tenggelang itu salah satu zuriat kakek dari anak guru Tatu Salama Imam Labib. Yang menariknya, dan ini riwayatnya muktamad kuat, marah dia baru-baru seluruh dayang-dayangnya samboyan atau teriak wadah hilang, tidak ada bekas. Bukan hanya manusia yang hilang, rumah dan seluruh perawat rumah tangganya hilang. Dalam ajaran sufi ada capaian puncak sufi yang ada istilah yang disebut hilang saja begitu. Ini puncak capaian sufi spiritual seseorang. Saya ingin mengatakan, meskipun di masa Maradia baru-baru agama Islam belum terlalu tersebar, tapi diyakini kakek daripada Imam Labib Maradia baru-baru ini punya ajaran-ajaran keselamatan tentang keislaman. Dibuktikan cerita-cerita masyarakat di tempat, kadang yang mandi di bagian sungai di kaki bukit itu, kadang mendengar ribut-ribut sedikit di atas bukit. Ini menandakan Napatilas pernah ada kehidupan di atas puncak bukit di Maradia baru-baru. Hadirin wal hadirat jamaah maulid rahimakumullah. Maulid-maulid yang saya sampaikan sebenarnya ada pada inti tadi penyampaian Bapak Bupati kita. Semua yang disampaikan, program-program pemerintah yang disampaikan, itulah cara dakwah Rasulullah. Bahwa Nabi dalam kehadirannya di tengah Makkah dan Madinah, dia adalah pemberi solusi yang terbaik. Makanya dalam hadis Nabi kita mawar, yassiru wala tu'assiru. Wahai Nabi kita, mudahkan urusan umatku, jangan dipersulit. Dan ini sesungguhnya harusnya menjadi jargon para pejabat legislatif maupun eksekutif hari ini. Maka jika niatnya meladeni masyarakat, meladeni umat untuk mempermudah urusannya, di tempat yang lain saya sempat sampaikan, pejabat seperti ini sebab sejak dia dilantik sampai masa akhir jabatannya tidak pernah berhenti mengalir pahala-pahala mulia dari Allah SWT. Tapi caranya niatkan, begitu bangun dari tidur, mau keluar dari rumah berangkat ke kantor, niatkan, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Saya berangkat dari rumah, berangkat menuju kantor, niat saya mengikuti cara Rasulullah memimpin umatnya, yaitu apa? Memudahkan di segala urusan umat yang dihadapi hari ini. Kita tahu hari ini, Masya Allah, belum kebijakan Presiden Prabowo, ditarik semua anggaran. Tadi Pak Bupati bilang ditarik anggaran 150 miliar Kabupaten Kota. Coba bayangkan jika tidak ditarik ini anggaran, Masya Allah, banyak program-program infrastruktur, fasilitas ibadah, mungkin media pendidikan bisa dibangun. Tapi saya lihat Pak Bupati ini semangatnya luar biasa dan beliau selalu ingin meladeni seluruh umat. Terbukti tadi tidak tinggal diam, dia harus mengisi acara-acara berikutnya. Saya mengatakan, saya pikir saya inilah yang paling sibuk, melebihi dari Pak Bupati. Ternyata Bupati lebih sibuk dari saya. Hari ini mungkin setelah acara saya harus langsung ke Pasangkayu. Ada undangan silaturahmi para petinggi Demokrat dan Gubernur Sulawesi Barat. Mudah-mudahan saya bisa tiba jam 8 malam di daerah Pasangkayu hari ini. Hadirin wal hadirat jamaah maulid rahimakumullah. Ada beberapa hikmah-hikmah maulid yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, dan tentu tidak pernah terlepas dari kehidupan Rasulullah SAW. Bicara persoalan agama,
terlepas dari sunnah Rasulullah SAW, dan tentu kedua hujjah ulama Al-Quran dan sunnah Rasulullah tidak pernah terlepas sedikit pun dari pada kehidupan Rasulullah SAW. Maulid sesungguhnya mengajari dan mengajak umatnya untuk dekat kepada ulama. Apa mau Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Apa Nabi kita ia diopan beritahu pasal lewatan kui. Artinya apa? Mu'min atau Nabi sudah minta, tak mungkin hari ini karena sudah meninggal wafat 1400 tahun lalu. Tidak sempat ketemu dengan para sahabat, tidak pernah sempat ketemu dengan salafus salih, para ulama-ulama salaf yang lainnya. Hanya satu cara mengikuti Rasulullah SAW, dengan cara apa? Ittiba' alal ulama, itau lau di pandrita. Asal mengapai mu'micuy ulo di pandrita berarti tu lau di pohon Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Taqihul Qaul apa nama kita, man safaha aliman faqad safaha nama safahani indal haya. Mana kita inai tahu sujud lau di pandita rapat leba itu sujud ilomai waktu dua patu ayam itu kalau pandita atau mau minta dulu di makapun mau ada boleh pandita dari misakapun masih rampai di mana sujud tolak rasa mengapai di tangan para ulama. Di sana ada tetesan keberkahan dari Rasulullah SAW. Jangan dibalik. Kita mungkin karena modern anda milo sujud sagak boleh karawami si tengah leba Hindu Amitabha. Namun sujud tidak ada ajaran seperti ini. Bahkan mana minta mamin muslimani atau safahani illa ghafarallahu hatta qabla ayyatafarraqa. Ini hadis Nabi. Tidak ada dua orang muslim yang berjabat tangan kecuali Allah mengampuni dosanya sebelum tangannya lepas. Itu kadang-kadang tapi di dulu tidak ada yang begini. Dan anda makanya anda dia tarik itu tangan para ustaz, para imam, para kiai. Kenapa? Di tangan-tangan para imam itulah tetesan-tetesan warisan keberkahan Rasulullah SAW. Saking maunya Nabi supaya kita dekat kepada para ulama dan para kiai. Apa nama kita? Man nazara ila wajhil alimi nadratan wahidah. Inai tahu miita bisa lo dirupanna pandrita nadratan wahidah bisa kita satu kali saja memandang khalaqallahu malakan yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Begitu satu kali pandang wajah ulama, Allah langsung menciptakan satu malaikat, di mana malaikat itu memohon ampunkan kepada Allah sampai hari kiamat. Makanya wanda itu saya pasti tak nanggur tak tu salama Imam Labiu, nanggur tak nanggur Saleh, nanggur tak Kiai Syahabuddin, para ulama-ulama besar yang lain cukup pasang foto di mana? Di ruang atau di kamar sebelum keluar dari rumah, pandang wajah foto ulama, tawassul ya Allah wa natawassal bihaqqi wa bijahil ulama. Saya keluar dari rumah tawassul kepada kemuliaan ulama dan wali-walimu ya Allah. Insya Allah selamat keluar dari rumah dan selamat sampai kembali ke rumah. Bu, masih bernapas bu? Dan tes serius dia belum ke apa? Minawar dia. Lanjut bu. Lanjut. Tidak apa-apa panjang ceramah bu. Suka kalau panjang bu? Suka ikat. Ada saya mau kasih oleh-oleh untuk jamaah Masjid Nur Hidayah, di mana tulisan ini atau wifik, nah, orang sebut wifik juga, wifik atau nasar atau mandar jimat, ini mungkin sudah terpasang di rumah kita, tapi anda dipaham apa dia? Saya cari-cari di mana.
ada tulisan biasa kita lihat seperti ini. Dari mana? Syekh At-Tirmizi. Kenal Syekh Tirmizi, Bu? Kenal? Syekh At-Tirmizi salah seorang periwayat hadis Kutubus Sittah, sama levelnya dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada 6. Abu Dawud, At-Tirmizi, ada 6. Apa nama At-Tirmizi? Man nazar fi awal sana yahfazahu Allah ila akhir sana. Ini matanggar dia tulisan awal tahun, napa selama Allah Ta'ala sampai akhir tahun. Wa man nazala fi awal syahr yahfazahu Allah ila akhir syahr. Ini matanggar dia tulisan awal bulan, napa selama Allah Ta'ala sampai akhir bulan. Wa man nazara fi sabah yahfazahu Allah ila al-masa. Ini matanggar dia tulisan malam, napa selama Allah Ta'ala sampai asar ando. Wa man nazara fil masa yahfazahu Allah ila sabah. Ini itu matanggar asar Allah, napa selama Allah Ta'ala lambi malima. Wa man nazara, dan siapa yang memandang tulisan ini begitu mau keluar dari rumah, yahfazahu Allah ila, sampai dia kembali ke rumah Allah jaga kesehatannya. Apa kata para ulama? Ia bersangai wa baina katifaihi khatamun nubuwah. Dalam kitab Barzanji, mawani Imam Ja'far Al-Barzanji, ia turun dari Nabi, dia ditulis khatamun nubuwah, tertulis penutup Nabi. Pada hakikat khatamun nubuwah dan ditanggar ditama dalam Nabi, ia menilaran tulisan dalam Nabi, Allah wahdahu la syarikalah. Dan di sebelah kanannya tertulis tawajjah haitsu syi'ta, di sebelah kirinya tertulis fa innaka mansur. Bapak Ibu sekalian yang tidak punya di rumah, sebentar saya kasih panitia di fotokopi, pasang di atas pintu. Begitu mau keluar, cukup baca Bismillahirrahmanirrahim, tanggari dia tekakan media sitkar ruang bilaran dia teta micoya lau carana pandrita matanggar dia tulisan hakikat khatamun nubuwah, insyaallah bifasalamaikum Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Itu yang pertama oleh saya untuk majelis yang ada di Luyo ini. Yang kedua, ini juga oleh-oleh yang kedua bagi jamaah yang ada di Masjidul Hidayah. Ada salawat yang saya ingin bagi. Mohon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengqara'a samanina ghafarallahu samanina sanatan. Mohon Nabi inai kau membaca di salawat tidak usah 100, tidak usah 500, tidak usah 1000 kata Nabi, cukup 80 kali. Apa yang Nabi minta? Inai membaca salawat 80 kali, mau minta gufira lahu samanina sanatan, na ada pangan dosana Allah Ta'ala 80 tahun namanya. Ibu-ibu mau terima salawatnya, Bu? Mau terima salawatnya, Pak? Ke rumah bawa ayam putih. Maka naik ibu ayam. Mapari mana putih, Bu? Jamban ini tapi ayam potong. Tidak apa-apa saya baca dan ini direkam. Dibaca setiap hari 80 kali. Ikuti, Bu. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa nabiyyika nabiyil ummi. Sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad abdika wa rasulika wa nabiyyika nabiyil ummi. Cara bacanya, Ibu, mohon kita wa ittaqada salatan 79 itu boleh cepat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad abdika wa rasulika wa tidak apa-apa 79 cepat, tapi mohon kita wa ittaqada salatan, salawat yang ke-80 pacuai bacaan, pacuai sikaruanna,
fahadirin kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad abdika wa rasulika wa nabiyyika nabiyyika. Begitu caranya ke-80, tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Insya Allah janji Rasulullah SAW, seluruh dosa-dosa kita diampuni selama 80 tahun lamanya. Pertanyaannya, dosa yang mana yang diampuni Allah? Karena dosa itu terbagi 3 ini. Ada 3 model, 3 macam dosa. Dosa yang pertama, sudah 2 mic Nobel. Cek. Tambah lagi. Pokoknya pakai Najima Nobel. Asal tanya Pak Ustaz Nobel. Mic yang ketiga. Kita sepakat kalau masih Nobel, wabillahi taufiq wal hidayah. Ada 3 model, 3 macam dosa. Yang pertama, dosa syirik, tapi ini tidak akan Allah ampuni selama-lamanya. Innallaha la yaghfiru may yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah, saya tidak akan ampuni sampai kapanpun yang namanya dosa yang menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik, saya tetap akan membuka pintu lebar-lebar untuk mengampuni dosa selain daripada dosa syirik. Tapi banyak yang tidak paham. Begitu dia nama paham, ini sama syirik. Masuklah aliran Muhammadiyah Bernaiman Labeu musyrik, Merah Rono Kubur musyrik. Yang di situ, yang di situ. Panitia, sponsor ini. Ambil itu mic 2, ambil itu mic 2 di atas. Dua-duanya. 1, Ya, mati. 2, 3. Matikan simbol. Apa yang ini yang perlu saya jelaskan? Andai paham ini sangat syirik, tapi justru banyak yang salah paham tentang, bahkan mengatakan ziarah makam untuk salat musyrik karena menyembah kuburan. Salah. Saya sampaikan salah. Saya jelaskan. Yang dimaksud syirik adalah Anda meyakini ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Di kitab Safinatun Najah mengatakan, la ma'budu bihaqqi illallah, tidak ada lagi yang disembah, tidak ada lagi Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak yang tergelincir di sini. Yang dimaksud musyrik adalah meyakini ada kekuatan lain kecuali Allah. Story itu panitia. Matikan ya. Jangan sampai kode ini malah kami ceramah terus. Ya. Saya telah pulang ke rumah menelpon bapaknya. Alhamdulillah, boleh ni boleh pulang kau nak beri amma. Saya bilang, napa boleh Allah Taala melalui berkah air. Itulah cara memahami konteks la syifa illa syifa ya Allah. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali apa? Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Dosa musyrik tidak akan. Dosa yang kedua, dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala adalah dosa antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gue tahu takkan lupa ada teman-teman doa sih, teman-teman coklat, istighfar Allah mengampuni dosa kita. Dan inilah yang dimaksud tadi, dosa antara hamba kepada Tuhannya. Allah menghapus dosa seperti ini dengan berkah dan tawassul melalui salawat 8 kali. Namun ada dosa yang ketiga yang paling penting harus dipahami, yaitu apa? Dosa antar sesama manusia. Dan ini Allah tidak mengampuni dosanya. Dosanya dengan tetangga, misalnya biar 10 tahun, 20 tahun istighfar, Allah tidak akan ampuni dosanya kecuali apa? Kita ke tetangga yang kita tempati cerita kejelekannya disampaikan dan minta maaf. Tidak boleh juga hanya minta maaf. Assalamualaikum, tidak disampaikan.
sampaikan, harus disampaikan. Apa caranya? Mungkin sempat cerita jelek, lugare, mirora panae, ku cerita kara itu nongi. Apa cerita anak? Mau naik, pakai kiro. Misalnya, mau cerita kira, ya mau itu bertamu, dan lihat akan mau apa gelas dan bisu. Harus sampaikan itu supaya apa? Allah mengampuni dosa kita, termasuk orang yang tidak tempati di sini. Berbuat dosa. Tapi kalau dia bilang saya tidak ampuni dosa kecuali ada api Android, harus diterima. Tidak bisa.